Namaku Alia. Usia pernikahanku dengan Denny sudah hampir 5 tahun. Selama itu, kami melewati banyak hal dari ekonomi pas-pasan, pekerjaan yang tak menentu, sampai desakan keluarga besar soal keturunan. Tapi semua terbayar lunas. Ketika pagi itu, aku melihat 3 garis samar di alat tes kehamilan digital. Bukan hanya satu, bukan dua, tapi 3 garis yang meyakinkan, aku positif hamil. Aku menangis sambil menutup mulutku sendiri. Air mataku jatuh tanpa bisa kucegah. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Setelah bertahun-tahun menanti, setelah berbagai usaha dari ramuan herbal, pijat tradisional, sampai program dokter, akhirnya aku hamil. Denny sedang di luar kota pagi itu, tugas proyek seperti biasa. Aku ingin memberinya kejutan. Malam harinya, aku video call dengannya. Aku tak sabar menunjukkan kejutan itu. Sayang, ada kabar baik, kataku sambil menahan senyum. Apa itu? Denny terdengar lelah, wajahnya redup, tapi aku yakin dia akan langsung segar begitu tahu. Aku mengangkat alat tes ke layar kamera. Alia, ini beneran? Iya, ini nyata, sayang. Kita bakal jadi orang tua. Seketika wajah Denny berubah. Ia diam sesaat. Aku pikir ia sedang mencerna. Tapi alih-alih loncat bahagia, dia justru tersenyum kecil, hanya sekilas, lalu berkata, "Alhamdulillah, syukurlah." Itu saja. Tidak ada ekspresi haru, tidak ada tawa, tidak ada teriakan bahagia. Hanya senyum tipis dan ucapan ringan, seolah kabar kehamilan itu sama saja seperti aku bilang, aku beli sabun cuci piring. Tapi aku menepis perasaanku. Mungkin dia terlalu lelah, mungkin sinyalnya jelek, mungkin nanti dia akan hubungi lagi. Dan menumpahkan bahagia yang tertahan itu. Aku terlalu senang untuk mencurigai apapun malam itu. Aku hanya ingin memeluknya dan membisikkan, "Terima kasih sudah bertahan bersamaku. Sekarang kita akan jadi keluarga lengkap." Esoknya, mertuaku Ibu Denny memelukku erat begitu tahu aku hamil. Akhirnya, cucu yang kami nanti, kamu. Anak baik, Alia. Pasti anakmu juga akan membawa kebaikan. Aku menangis lagi. Rumah kecil ini rasanya lebih hangat dari biasanya. Kami mulai merancang kamar bayi. Aku mulai rajin membaca artikel seputar kehamilan. Denny masih tetap jarang di rumah, tapi setiap akhir pekan dia akan pulang dan memijat kakiku yang mulai membengkak. "Anak kita pasti ganteng, kayak papanya," katanya suatu malam. Aku tertawa kecil dan menyentuh pipinya. "Atau cantik, kayak mamanya," balasku. Di momen itu, aku percaya bahwa inilah bahagia yang sebenarnya. Aku tak tahu bahwa di balik keheningan Denny saat mendengar kabar kehamilanku dulu, ada sesuatu yang sedang ia sembunyikan dariku. Sesuatu yang akan mengubah hidupku selamanya. 3 minggu setelah kabar kehamilan itu, Denny semakin jarang pulang. Biasanya, ia pulang setiap Jumat malam. Tapi entah sejak kapan, ia mulai memberi banyak alasan. Rapat mendadak, proyek molor, teman sakit, dan lainnya. Awalnya, aku percaya, aku berusaha mengerti, Denny sedang meniti karir. Tapi sebagai istri dan sebagai wanita yang sedang hamil anak pertamanya, aku tak bisa membohongi naluri. Ada sesuatu yang tak beres. Pagi itu, aku sedang menyetrika baju Denny yang tertinggal di rumah. Saat merogoh kantong celananya, aku menemukan struk belanja. Bukan struk biasa. Itu adalah nota pembelian perlengkapan bayi, botol susu, tisu basah, popok. Tapi bukan dari toko tempat kami biasa belanja. Dan yang lebih aneh, belanjanya di kota berbeda. Bukan di kotaku. Bukan juga di kota tempat Denny ditugaskan. Tapi di kota kecil yang tidak pernah kami kunjungi bersama sebelumnya. Jantungku berdetak cepat. Tanganku bergetar. Aku berusaha positif. Mungkin dia titip teman. Mungkin salah simpan. Jangan berpikiran buruk. Namun malam itu, aku tak tahan. Aku menelpon Denny, dan untuk pertama kalinya, aku menggali jawaban. "Denny, kamu beliin perlengkapan bayi di kota mana minggu lalu? Maksud kamu apa? Aku nemu struk di celana kamu. Bukan dari sini. Bukan juga dari tempat kamu kerja sekarang." "Oh, itu aku." "Ya, aku mampir. Ada teman yang minta dibeliin barang."
Aku diam. Dadaku sesak. Aku tahu Danny berbohong. Suaranya gugup. Jawabannya lambat. Dan yang paling membuatku muak, dia lupa bahwa istrinya sedang hamil dan punya intuisi tajam. 3 hari kemudian, aku menemukan keberanian untuk bertanya pada seseorang yang aku hindari selama ini. Teman lamanya, yang dulu sempat punya hubungan dengan Danny, dan kini sudah jati janda. Namanya Vina. Aku tidak pernah mencurigainya sebelumnya. Karena katanya mereka sudah tak berhubungan. Tapi entah kenapa, sejak Danny berubah, nama Vina muncul terus di kepalaku. Seperti peringatan dari langit, aku menghubunginya lewat pesan singkat. Awalnya dia tak jawab, tapi malam itu, dia menelpon balik. Dan suara di seberang membuat tubuhku langsung dingin. Alia, aku nggak mau nyakitin kamu, tapi kamu berhak tahu. Tahu apa? Aku juga lagi hamil. Hamil? Ya, dan Danny ayah dari anak yang aku kandung. Aku mematung. Lidahku keluh, telingaku berdenging, perutku terasa menegang. Seolah janinku pun ikut terluka oleh pengakuan itu. Dia bilang, dia akan menikahiku begitu kamu melahirkan. Tapi aku nggak tahan lagi bohong sama kamu. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Air mataku jatuh begitu saja. Hatiku seolah diremas. Danny, suamiku, ayah dari anakku, tega menanam benih di rahim perempuan lain. Saat aku sendiri sedang mengandung anaknya, malam itu aku tak bisa tidur. Aku hanya memeluk perutku yang makin membesar. Nah, maafin Mama ya, dunia ini kejam, tapi Mama akan berjuang. Di kepalaku hanya satu suara yang berulang-ulang terdengar. Danny akan menikahinya begitu kamu melahirkan. Apakah selama ini, aku hanya perahunya sementara? Sementara ia sedang membangun kapal impian dengan wanita lain? Pertanyaan itu terus menggangguku, bahkan saat aku berusaha tersenyum di depan keluarga dan tetangga. Mereka tak tahu apa-apa. Yang mereka lihat hanyalah seorang istri yang sedang hamil dan tampak bahagia. Padahal, hatiku sudah hancur. Danny, suamiku, ayah dari bayi dalam kandunganku, mengkhianatiku dan diam-diam menghamili perempuan lain. Keesokan harinya, aku memberanikan diri berbicara langsung dengan Danny. Aku menunggunya di ruang tamu dengan segelas teh yang dingin tak tersentuh. Tanganku basah oleh keringat, meskipun kipas angin berputar kencang di atas kepala. Pukul 9 malam, Danny akhirnya pulang. Ia tampak lelah, tapi tetap memaksakan senyum. Sayang, kamu belum tidur? Aku menatapnya. Dingin, tanpa senyum. Danny, kamu nggak perlu bohong lagi. Aku sudah tahu semuanya. Seketika, wajahnya berubah. Ia diam. Mata kami bertemu dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa bersalah di matanya. Aku tahu kamu menghamili Vina, kataku pelan tapi tegas. Dan aku tahu kamu berencana menikahinya setelah aku melahirkan. Danny tak menjawab. Ia hanya menunduk, lalu menghela napas. Alia, aku nggak pernah berniat nyakitin kamu, tapi kamu tetap melakukannya? Jawabku lirih. Itu terjadi waktu kita sempat renggang. Kamu ingat kan? Waktu kamu fokus kerja terus dan kita jarang ngobrol. Aku merasa sendiri. Aku menatapnya tajam. Alasan klasik, selalu menyalahkan istri yang sedang berjuang demi rumah tangga. Aku memang fokus kerja, Danny, karena aku pikir kita punya tujuan yang sama. Membangun keluarga. Aku rela capek, asal kamu bahagia. Tapi ternyata, kamu bahagianya sama orang lain. Air mata mulai mengalir di pipiku. Tapi aku tak menyeka, biarlah ia jatuh. Biar Danny tahu bahwa kata-katanya melukai lebih dari yang ia bayangkan. Kamu masih sayang sama aku? Tanyaku pelan. Atau aku memang cuma tempat numpang, sampai kamu dapat hidup yang kamu mau? Danny diam lama, lalu menjawab dengan suara lirih, aku bingung, Lai. Dan jawaban itu lebih menyakitkan daripada jika dia bilang tidak. Sejak malam itu, aku tahu aku tak bisa lagi berharap. Aku tak bisa terus hidup menggantung pada keraguan seorang suami yang tak bisa memilih. Aku harus membuat pilihan sendiri. Demi aku, demi bayi ini, aku putuskan untuk pergi sementara ke rumah orang tuaku. Kupikir, menjauh bisa membuat pikiranku jernih. Tapi ternyata,
Menjauh hanya membuka luka lebih besar. Karena di rumah itu, aku mendengar kabar dari seorang tetangga lama bahwa Denny sudah beberapa kali terlihat bersama Vina di rumah sakit ibu dan anak. Mereka kayak pasangan yang nunggu kelahiran, Lai. Bahkan sempat aku dengar mereka ngurus kamar VIP di sana. Jantungku kembali diremuk. Air mataku kembali menetes tanpa bisa dibendung. Jeti, dia sudah siapkan semuanya untuk Vina. Sementara aku, istri sah yang sedang mengandung anaknya. Bahkan dia belum pernah temani aku periksa kandungan. Malam itu aku mengurung diri di kamar lama, menangis sendirian, memeluk perutku erat-erat. Mama janji, nak, kita nggak butuh siapapun yang nggak menghargai kita. Di kepalaku mulai tumbuh satu suara. Aku tidak bisa hanya menangis. Aku harus melindungi diriku dan anakku dari kehancuran rumah tangga ini. Aku harus mencari tahu, apakah Denny benar-benar berniat meninggalkanku? Ataukah dia hanya bermain dua sisi? Dan satu-satunya cara untuk tahu jawabannya adalah menghadapinya langsung di tempat yang ia sembunyikan dariku selama ini. Aku tidak tahu pasti di mana Vina tinggal sekarang. Tapi aku punya satu petunjuk. Nama rumah sakit tempat dia dan Denny terlihat beberapa kali. Dari situ aku bisa menelusuri. Dan benar saja, resepsionis rumah sakit mengenal mereka. Bu Vina, oh iya, suaminya sangat perhatian. Sering temani periksa kehamilan. Mereka juga sudah pesan kamar bersalin di lantai 2, VIP. Suaminya, hatiku mencelos. Aku istri sah, tapi sekarang ada orang lain yang lebih dulu dipanggil istri di mata orang asing. Aku tidak menyalahkan resepsionis itu. Dia hanya tahu apa yang terlihat, tapi aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Dengan mengendap-endap, aku ikuti informasi itu. Aku menyamar sebagai pasien yang ingin tahu fasilitas VIP, dan di parkiran belakang, aku lihat mobil Denny terparkir. Tanganku gemetar saat mengetuk pagar rumah kecil berwarna coklat bata itu, rumah kontrakan dekat rumah sakit, rumah yang tak pernah dia sebut padaku. Dan ketika pintunya terbuka, aku seperti kehilangan napas. Di ambang pintu, berdiri seorang wanita dengan perut buncit, yang sangat aku kenal, Vina. Jati benar kamu. Vina tampak terkejut, tapi hanya sebentar. Lalu senyumnya muncul, tipis dan tajam. Alia, tumben kamu ke sini. Aku harus pastikan semuanya dengan mataku sendiri. Dan sekarang, aku lihat sendiri. Kamu dan Denny tinggal bersama. Vina mengangkat bahu santai. Dia yang minta aku tinggal di sini. Katanya, ini lebih tenang daripada aku tinggal di apartemen sendirian. Aku merasa ingin roboh, tapi aku berdiri tegak, karena ada bayi di dalam perutku yang harus kubelah. Kamu tahu aku istrinya, kan? Tahu. Tapi Denny juga bilang, kamu terlalu sibuk untuk jadi istri. Kamu lebih pilih kerja daripada dia. Kamu yang ninggalin dia duluan, Alia. Sekarang kamu kaget karena ada yang isi kekosongan itu. Aku terdiam. Pukulan kata-kata itu lebih menyakitkan dari apapun. Tapi sebelum aku sempat menjawab, Denny muncul di belakang Vina. Matanya membelalak saat melihatku. Alia, apa yang kamu lakukan di sini? Harusnya aku yang tanya. Denny, suaraku bergetar. Apa kamu tinggal di sini juga? Apa kamu tinggalkan aku dan anak kita untuk hidup di rumah ini bersama dia? Vina memeluk lengan Denny, seolah ingin menunjukkan siapa yang jati miliknya sekarang. Dan Denny tidak menolak. Dia bahkan menatapku dengan wajah pasrah, seolah tak bisa menjelaskan apapun lagi. Aku tertawa kecil pahit dan getir. Aku nggak akan menangis di depan kalian. Tapi terima kasih. Sekarang aku tahu posisiku jelas. Aku hanya perhentian. Kalian adalah tujuan akhirnya. Aku berbalik pergi. Tapi sebelum langkahku menjauh, aku mendengar Vina berseru. Oh iya, Denny bilang dia tetap akan biayai kamu dan anakmu. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Dia bertanggung jawab. Kok? Kepalaku menunduk. Air mata menetes satu-satu. Tapi aku tak menyekanya. Karena sejak saat itu, aku sadar, aku tidak butuh belas kasihan. Yang aku butuhkan adalah harga diriku kembali. Dan untuk itu, aku harus mulai memperjuangkannya. Meski sendirian, aku pulang dengan langkah tertatih.
Setiap langkahku seperti menyayat hati. Tapi ada satu hal yang terus kupeluk erat. Bayi dalam perutku. Dia tidak salah. Dia tidak minta dilahirkan dari cerita yang menyakitkan ini. Dan aku tidak boleh lemah. Malam itu, aku duduk di lantai kamar sambil memeluk perutku. Maaf ya, nak. Bisikku pelan. Mama janji mulai sekarang kita akan baik-baik saja. Meskipun papa kamu memilih pergi. Tangisku pecah, tapi tidak lama. Karena keesokan paginya, aku bangun dengan tekad baru. Aku mulai mencoret nama Denny dari segala sisi hidupku. Foto-foto di dinding, turunkan. Baju-bajunya, masukkan kardus. Nomornya, kubekukan. Hati ini, kupaksa tutup meski masih luka. Aku juga bicara jujur pada orang tuaku. Denny sudah tinggalkan aku. Ma, dia tinggal bersama wanita lain. Dan aku sedang hamil. Mama menangis, papa marah tapi bukan padaku. Mereka memelukku seperti anak kecil. Kamu nggak sendiri, Alia. Kita lewati ini bareng-bareng. Kata-kata itu adalah nafas baru untukku. Hari-hari berikutnya kuhabiskan untuk mengatur ulang hidup. Aku mulai kerja lepas dari rumah. Aku ikut kelas persiapan ibu baru. Aku bahkan menulis jurnal kehamilan bukan untuk Denny, tapi untuk anakku. Kelak, hari ini kamu nendang pertama kali. Mama takut, tapi juga bahagia. Mungkin kamu juga sedang bilang, Mama kuat. Ya, tapi hidup tak semudah itu. Suatu malam, aku ditelepon pihak rumah sakit. Bu Alia, maaf, suami ibu belum bayar biaya kontrol kehamilan bulan lalu. Sesuai sistem. Tagihannya atas nama ibu karena data awal menggunakan KTP ibu. Aku menggigit bibir. Jati benar. Denny memang benar-benar sudah melepaskanku, bahkan untuk hal-hal yang menyangkut anaknya. Tapi aku tidak akan memohon. Baik, kirim saja tagihannya ke saya. Saya yang bayar, jawabku sambil menahan gemetar. Seketika itu juga, aku jual laptop cadanganku. Lalu bayar lunas semua tagihan rumah sakit, dan aku menghapus Denny dari formulir wali. Aku tak ingin anakku tumbuh dibayangi sosok ayah yang tidak bertanggung jawab. Suatu hari, aku melihat Vina memamerkan foto maternity di media sosial bersama Denny dengan caption, "Sebentar lagi lengkap, aku, kamu, dan bayi kita." Aku menatap layar ponsel, diam, dan tahu apa yang kulakukan? Kututup aplikasinya, lalu kupotret perutku sendiri di depan cermin, bukan dengan ekspresi sedih, tapi dengan senyuman kecil, karena aku sadar hidupku masih punya arah. Aku tidak akan jadi korban dari kisah orang lain. Aku akan jadi pahlawan untuk kisahku sendiri. Tapi rupanya, tak semua orang senang saat aku mulai berdiri lagi. Beberapa hari setelah aku putuskan untuk melanjutkan hidup tanpa Denny, seorang pria berpakaian rapi datang ke rumah orang tuaku. Ia membawa map coklat dan wajah yang terlalu datar untuk kabar seburuk ini. Ibu Alia, saya kuasa hukum dari Bapak Denny Pradipta. Dunia seakan berhenti berputar. Nama itu yang sedang coba kuhapus dari hidupku tiba-tiba muncul lagi dengan cara yang paling menyakitkan. Kami menerima instruksi dari klien kami untuk menyampaikan bahwa ia mengajukan permohonan hak asuh anak yang sedang ibu kandung. Apa? Hak asuh? Seruku nyaris tak percaya. Betul, karena anak ini adalah darah dagingnya dan ia merasa berhak atasnya. Klien kami juga mempertanyakan apakah ibu mampu secara finansial dan psikologis untuk membesarkan anak ini sendiri. Aku gemetar. Tangan mamaku langsung menggenggam pundakku, seolah menahan tubuhku agar tidak runtuh saat itu juga. Malam itu aku tak bisa tidur. Kupeluk perutku erat-erat sambil menangis dalam diam. Kamu dengar? Nah, papa kamu yang meninggalkan kita sekarang ingin merebut kamu? Bisikku sambil menahan isak. Aku tahu maksud Denny bukan karena cinta. Dia hanya ingin anak ini sebagai pelengkap citra keluarga barunya. Bayi ini hanya akan dijadikan pajangan kebahagiaan palsunya bersama Vina. Dan aku tidak akan membiarkannya. Esoknya, aku menemui pengacara. Kuberikan semua bukti, pesan-pesan Denny yang tak pernah menanyakan kabar, bukti transfer tagihan rumah sakit yang kutanggung sendiri, dan bahkan unggahan media sosialnya yang mencitrakan. Seolah-olah aku tak pernah ada.
Saya tidak takut berjuang, tapi saya hanya ingin satu hal. Jangan biarkan anak saya tumbuh di tangan orang yang memperlakukannya seperti simbol, bukan sebagai manusia, ucapku. Mantap, pengacaraku mengangguk. Kita akan lawan ini, Bu Alia. Tapi prosesnya tidak mudah. Aku siap. Hari-hari berikutnya dipenuhi gugatan balasan, mediasi yang gagal, dan tekanan dari berbagai pihak. Bahkan keluarga Denny mulai ikut campur, menyindir dan menekan orang tuaku agar kami tidak egois. Aku lelah, tapi aku tidak boleh menyerah. Karena kini, tujuanku sudah jelas, aku akan lindungi anakku. Meski dunia menentangku, tapi dunia memang tidak pernah berhenti membuatku terluka. Hari mediasi terakhir tiba. Aku datang ditemani pengacara dan papa yang terus menggenggam tanganku erat-erat. Di ruang sidang yang dingin itu, aku melihat Denny duduk bersebelahan dengan Vina. Wajah mereka penuh percaya diri, seolah akulah penjahatnya. Mereka bahkan menggandeng seorang dokter kandungan dan psikolog anak sebagai saksi. Kami hanya ingin yang terbaik untuk bayi ini, kata Denny. Alia sedang dalam kondisi emosional yang labil, tidak stabil, dan sulit membuat keputusan rasional. Tambah Vina dengan suara lembut yang penuh kepalsuan. Hatiku menjerit, aku yang mempertaruhkan hidupku untuk kehamilan ini. Aku yang tiap malam bicara pada bayi di dalam perutku agar ia kuat. Aku yang harus bertahan dari rasa sakit dan pengkhianatan. Lalu sekarang, aku yang dianggap tidak layak. Tapi belum cukup sampai di sana. Hakim bertanya apakah pihakku punya saksi. Aku mengangguk pelan. Saya ingin memanggil Bu Erne, mantan at rumah tangga saya dan Denny. Semua mata menoleh saat seorang wanita setengah baya masuk ke ruang sidang. Dengan langkah gugup, ia menggenggam secarik surat yang sudah kusuruh dia tulis jauh-jauh hari. Saya dulu kerja di rumah Ibu Alia dan Bapak Denny. Saya saksinya dari awal rumah tangga mereka. Saya tahu siapa yang benar-benar mencintai siapa. Lalu kalimatnya yang terakhir membuat semua berguncang. Saya pernah mendengar sendiri, malam-malam, saat Denny bicara dengan Vina di telepon. Dia bilang, biar saja Alia hamil, nanti anaknya bisa jadi milik kita juga. Ruang sidang langsung riuh. Aku menunduk, mataku panas. Tapi bukan karena malu, karena pengakuan itu akhirnya membenarkan semua yang selama ini hanya menjadi luka diam di hatiku. Tapi luka yang lebih dalam masih menunggu. Setelah sidang selesai, aku keluar untuk menenangkan diri. Dan di sana, tanpa sengaja, aku mendengar Denny bicara keras-keras pada Vina. Kamu tuh bodoh, ngapain juga nyuruh pengacara minta hak asuh? Sekarang semua jadi berantakan. Aku cuma mau kita kelihatan seperti keluarga sempurna. Kamu janji kalau aku bantu kamu dapetin kontrak itu, kamu bakal ceraikan Alia dan kita hidup tenang. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kontrak, jadi semua ini bukan soal anak, bukan soal cinta, tapi soal bisnis. Air mataku menetes, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang mendidih. Aku sudah kalah sebagai istri, tapi aku tidak akan kalah sebagai ibu. Namun ketika rekaman itu tersebar di media sosial, hidupku berubah total. Pagi itu, aku membuka ponsel dan melihat ratusan pesan masuk. Tak hanya dari teman dan keluarga, tapi juga dari orang asing yang menilai, menghakimi, bahkan mengancam. Istri macam apa yang terus menangis di depan publik? Ini drama murahan demi menarik simpati. Kalau benar peduli, kenapa diam saja selama ini? Setiap kata menusuk hati, tapi juga membakar semangatku. Aku tahu aku harus mengambil langkah berani. Bukan hanya demi aku, tapi demi bayi yang sedang kuharapkan. Di hari itu juga, aku menghubungi seorang jurnalis independen yang bersedia mendengarkan ceritaku. Aku buka semua luka, semua pengkhianatan, dan semua ketidakadilan yang kualami. Aku berharap, suara kecilku ini bisa jadi pelindung untuk anakku. Kelak, namun pilihan terberat belum berhenti di situ. Alia, aku tahu ini berat, tapi kamu harus siap, kata Mama dengan suara lembut. Aku menatap wajahnya yang penuh cinta dan kekhawatiran. Apapun yang terjadi, kamu harus bersiap mengambil keputusan paling sulit. Apakah kamu mau berjuang terus lewat jalur hukum, atau menyerah dan membiarkan mereka mengambil anak kita?
Air mataku mengalir, tapi tekadku mengeras. Aku tidak akan menyerah. Aku siap menghadapi apapun demi melindungi anakku. Namun kini aku berdiri di persimpangan jalan yang tak pernah kubayangkan. Sebelumnya, mengambil jalur hukum berarti aku harus membuka semua luka lama, menghadapi tekanan dan fitnah yang tak kunjung usai. Tapi menyerah artinya aku kehilangan bayi yang sudah kupeluk harapannya selama ini. Setiap malam aku berdoa, mencari kekuatan untuk memilih jalan yang benar. Tapi hati ini terus berperang. Suatu hari, aku bertemu dengan seorang ibu tunggal yang telah melewati perjuangan serupa. Dia berkata, kadang yang terberat bukan berjuang atau menyerah, tapi belajar percaya pada diri sendiri. Kata-katanya menusuk. Aku sadar, apapun keputusan ini, aku harus yakin dan bertanggung jawab. Aku memilih untuk terus berjuang. Meski tahu jalan ini berat dan penuh liku, aku percaya cinta seorang ibu lebih kuat dari segala rintangan. Aku mulai menguatkan diri dengan bergabung dalam komunitas ibu tunggal dan mengikuti konseling psikologis agar lebih siap secara mental. Namun, perjuangan ini belum usai. Denny dan Vina semakin agresif, bahkan menggunakan media sosial untuk menyerang pribadiku. Tapi aku belajar untuk tidak terpancing emosi. Aku hanya fokus pada tujuan satu-satunya, kebahagiaan dan keselamatan anakku. Perjuanganku terasa makin berat, tapi di balik semua tekanan itu, aku mulai melihat secercah harapan. Hari itu, hakim memutuskan untuk memberikanku hak asuh sementara atas bayi kami. Sambil menunggu keputusan akhir, hatiku berdebar, campur aduk antara lega dan takut. Aku tahu ini bukan akhir, tapi awal dari babak baru perjuangan. Di luar ruang sidang, aku bertemu dengan Denny yang terlihat lelah dan sedikit berbeda dari biasanya. Maaf, Alia, katanya dengan suara rendah, aku salah selama ini. Namun, aku tetap berhati-hati. Maaf tidak bisa menghapus semua luka sekaligus. Aku belajar untuk memaafkan, bukan untuk dia, tapi untuk diriku sendiri agar bisa melangkah lebih ringan. Kehidupan mulai berubah. Aku menguatkan hubungan dengan keluarga dan teman yang mendukungku. Aku juga mulai membangun kembali mimpi-mimpiku yang dulu sempat pudar. Anakku menjadi sumber kekuatan terbesar. Setiap senyum kecilnya adalah alasan aku bertahan. Namun, melepaskan masa lalu bukanlah hal yang mudah. Setiap kali aku teringat pengkhianatan Denny dan Vina, hatiku masih terasa perih. Tapi aku sadar, jika ingin hidup bahagia, aku harus mampu memaafkan bukan berarti melupakan, tapi agar beban itu tidak menghancurkan jiwaku. Aku mulai membuka lembaran baru dengan fokus pada kebahagiaan anak dan diriku sendiri. Aku kembali melanjutkan karir yang sempat terhenti, bertemu teman-teman lama yang memberikan semangat, dan membangun lingkungan positif untuk anakku. Danny pun mulai berubah. Ia mencoba memperbaiki diri, bukan untukku, tapi demi anak kami. Meskipun aku belum bisa percaya sepenuhnya, aku memberinya kesempatan dengan batasan jelas. Kebahagiaan itu sederhana ketika aku bisa melihat anakku tumbuh dengan cinta dan rasa aman. Aku sadar, perjalanan ini berat, tapi aku bersyukur karena aku belajar menjadi lebih kuat, lebih bijak, dan lebih mencintai diri sendiri. Hari ini, aku berdiri di depan cermin, melihat wajah yang dulu penuh luka kini mulai bercahaya. Perjalanan panjang yang penuh air mata dan pengorbanan akhirnya membuahkan hasil yang tak pernah kubayangkan. Kedamaian dalam hati. Aku belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang memiliki, tapi juga tentang melepaskan dan memberi ruang untuk tumbuh. Denny dan aku kini menjalani hubungan yang berbeda bukan sebagai suami istri, tapi sebagai dua orang dewasa yang berusaha menjadi orang tua terbaik untuk anak kami. Kami saling menghormati, menjaga komunikasi demi masa depan sang buah hati. Aku pun mulai membuka lembaran baru yang penuh harapan dan mimpi. Aku percaya, setiap luka punya waktu untuk sembuh, dan setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang lebih indah. Kini aku siap menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa aku pantas bahagia.